saya sudah sampaikan, Wangsara Jasa ini adalah kawasan kos. Memang beberapa bulan ini atau beberapa akhir-akhir ini kawasan kos itu mulai tren. Yang kita tahu bahwa di Jogja ada, di Jatinangor sekarang ada beberapa kawasan kos, tapi yang pasti adalah Wangsara Jasa ini pertama. Kita itu pionir pertama yang mengeluarkan konsep. Jadi apa itu Wangsa? Wangsa itu adalah proyek ambisius dari ketiga pemiliknya atau pembuatnya. Wangsara Jasa ini juga menggabungkan tiga aspek, yaitu properti, edukasi, dan investasi. Kenapa? Awalnya di sini itu kan banyak mahasiswa Unpad dan lain-lain. Nah, sejarahnya itu si orang tua siswanya itu melihat ada potensi. Gimana kalau saya bikin kos di sini? Gimana kalau saya bikin ini untuk anak saya dan lain-lain. Akhirnya pembuatnya atau pemiliknya itu Herman itu tuh sering membuat kosan gitu untuk teman-temannya atau orang tua teman-temannya, sehingga setelah idenya dikumpulkan dibentuklah Wangsa, buatlah konsep ini gitu, Wangsara Jasa. Jadi itu menggabungkan kesadaran untuk mengembangkan daerah edukasi kita, juga mengambil kesempatan atau opportunity dari bisnis properti yang mana akan jadi investasi atau instrumen investasi yang menguntungkan. Next. Oke. Nah, kita lanjut ke lokasi ya. Kalau kita ngobrolin soal properti itu pasti lokasi. Lokasi nomor satu. Lokasi kita ini ada di Golden Ring. Kalau Bapak Ibu udah keliling, udah lihat-lihat daerah sini, itu titik ramai dari Jatinangor itu ada di sini. Ini tuh batasnya itu pom bensin yang di mau kecil ini, sama kalau di sini tuh McD atau Lawson yang ke sana. Jadi yang ramai di Jatinangor ini atau tempat kosannya itu segini aja siang malam. Kalau Bapak Ibu main ke sini malam-malam tuh jam 1, jam 2 itu masih ramai banget di sini. Jadi memang area hidupnya ke sini. Dan kenapa kita bilang ini Golden Ring untuk bisnis properti yang kita miliki sekarang? Karena ke atas udah nggak bisa karena KBU. Ke bawah itu akses. Ada 3 jalan yang ramai. Jalan saya, KPN sama Ciseke. Memang kalau ngobrolin industri, itu jalan saya ramai. Di sana banyak warung, banyak jajanan dan lain-lain. Tapi kalau untuk hunian, itu paling efektif di sini. Karena ini paling dekat secara akses. Kalau jalan saya itu agak jauh, harus pakai apa segala rupa. Memang di sana hidup, malah lebih hidup dari pegawai KPN. Tapi yang jadi spesial adalah Wangsara Jasa ini yang menjadi penghidup di daerah KPN ini. Jadi GKKN ramai. Lanjut. Untuk harga tanah bisa cek sendiri. Nah, ini yang spesial dari Jatinangor. Lebih dari 80.000 mahasiswa aktif di sini setiap tahun. Banyak banget. Jadi memang kesempatannya akan luar biasa untuk invest dan lain-lain gitu. Dari luar Jawa Barat, karena kita tahu kan 4 kampus ini susah banget masuknya. Jadi memang penyerapannya mereka itu ada plotting segala rupa. Jadi sehingga sekitar 70% di antara itu adalah orang luar pulau, luar kota malah. Dan Wangsara Jasa dari semua itu kita menyerap paling tidak per hari ini 521 mahasiswa ada di sini. 500 udah setelah ada di sini. Jadi paling tidak. Tapi kalau kita ngobrolin potensi itu 80.000. 500 saja yang jumlahnya sebanyak itu tuh hanya persekian persen dari 80%. Dari 80.000. Jadi secara penyerapan mahasiswa untuk penyewaan tentunya itu bagus banget, potensinya luar biasa. Terus nah, kalau ini udah masuk ke perbandingannya. Apakah kenapa Wangsara Jasa ini jadi sebuah instrumen yang luar biasa?
Kita lihat tabel ini, ada apartemen dengan luas bangunan, satu kamar tidur dengan harganya. Ini kalau misalnya uang sara jasa dibagi 8, karena produk kita 8 kamar ya, nanti akan diterangkan oleh Pak Bupati. Ini dibagi akan lebih, pastinya akan lebih menguntungkan daripada rumah atau apartemen. Estimasi 4 kamar tidur ini yang terjadi di Janadi Park itu harganya itu trader 800 juta. Yang mana kalau disewakan harus satu rumah. Karena kita full untuk kamar, artinya more room, more money. Semakin banyak kamar, semakin banyak uang masuk untuk investasi. Lanjut, Rob. Nah, bagaimana uang sara jasa di ke depan? Pengelolaan oleh manajemen beli, yang mana otomatis investor ini akan hanya duduk manis, dia hanya calling aja dapat duit di tiap bulan. Ini yang menjadikan kita spesial. Peningkatan mahasiswa tentunya pada tahun ini semua mahasiswa semester 1 yang pindah ke Jatinangor. Belum ITB udah mulai membuka studi S1-nya di sini, udah mulai pindah sini. Jadi migrasi dari Batu Ukur itu udah mulai terjadi di tahun ini aja gitu. Kita nggak bisa bayangkan di tahun depan, apalagi kalau kita lihat pengembangan daerahnya, ITB itu lagi gencar banget tuh membangun fasilitas di sini. Artinya more student untuk datang ke Jatinangor gitu. Potensi kedepannya luar biasa. Nah, dan lagi salah satu spesialnya kita itu kita SHM, karena kita bukan kita landed, jadi ini akan jadi investasi yang sangat panjang karena secure. Kalau ngobrolin investasi, otomatis orang tuh pasti kan tiga hal yang paling dipertanyakan. Yang pertama, untung enggak, aman enggak, ribet enggak, kan gitu. Jadi dengan SHM ini kita tuh luar biasa secure gitu. Nah, ini salah satu yang kita pede sama kompetitor kita. Jadi kita punya jalan dan parkiran luas. Kalau Bapak Ibu sempat keliling-keliling dengan produk yang sama yaitu cost eksklusif, itu saya jamin nggak ada yang jalannya atau fasilitas jalan parkiran itu akan seluas kita. Artinya apa, Bapak Ibu? Konsumennya di sini bisa bawa mobil semua. Kalau bisa bawa mobil, segmentasi kita bisa naik terus. Jadi kita bisa meningkatkan harga sewa untuk ke depan ya bertahap, itu bisa terus-terusan gitu. Karena dengan jalan dan parkiran yang luas. Jadi parkiran ini memang salah satu problem untuk kosan. Karena kosan nggak ada parkiran, motornya nggak aman gitu. Kalau misalnya ambil contoh yang di depan sini Pak, ini tuh kosan 75, 76 itu hanya parkiran motor. Artinya yang nyewa juga terbatas. Maksudnya harga sewa, mereka nggak mau tuh dikasih harga sewa 2 juta karena yang nyewa anak mahasiswa yang ngekos dengan harga 2 juta biasanya pakai mobil gitu. Jadi dengan logik itu kita bisa mengembangkan si kawasan ini tanpa batas gitu Bapak Ibu sekalian. Untuk lebih private, yang pertama adalah desain gedung yang nanti diterangkan juga. Desain kita itu kita bagi 2, cewek, cowok. Jadi satu baris, bukan satu gedung ya. Bukan satu gedung, satu baris itu cewek, satu gedung itu cowok. Satu baris. Jadi satu blok gitu. Jadi lebih private, lebih aman. Orang tua juga lebih nyaman untuk menitipkan anaknya di kita. Next. Oke, ini langsung. Yang kan untuk simulasi. Nah ini saya terangkan sedikit, siapa tahu nanti ada pertanyaan. Ini bagian pentingnya terakhir. Jadi ini itu adalah simulasi investasi yang nantinya mungkin akan banyak ditanyakan oleh calon konsumen kita, calon bayar kita. Itu berapa sih kita dapatnya per bulan, berapa sih ROI-nya, berapa kapan DP-nya dan lain-lain. Di sini bisa kita lihat harga jual bruto itu 2130, harga price listnya kita ya. Dengan harga segini itu
ROI tahun pertama itu kita dapat 8%. Itu pure dari penyewaan. Karena kita sewakan 2250 dengan share profit ya. Artinya share profit ini bukan IPR. Kalau IPR itu pasti harus dibayarkan tiap bulan, diisi atau nggak diisi. Kalau kita share, di sini share profit. Kalau keisi dipotong, kalau nggak keisi nggak bayar. Jadi sistemnya share profit. Dan hanya 20%. Jadi hanya 20% dari penyewaan harga sewa. Itu juga untung banget gitu. Share profit 20%, yang artinya ya pendapatan bersih dari buyer kita atau investor ini sekitar 14.400.000 per kamar per tahun. Nah, pendapatan bersihnya per tahun berapa itu bisa sampai 172 juta gitu, dengan ROI 8%. Kenapa ada peningkatan di tahun kedua? Jawaban sederhana, karena kita punya capital gain. Karena kita lending, kita SHM, otomatis capital gain-nya ada dan hidup. Sehingga saya perhitungan ini juga menggunakan capital gain yang terlalu besar. Kita hanya menggunakan 5%. Yang mana rata-rata untuk properti itu, apalagi paling tidak 4 tahun terakhir itu sekitar 10-13%. Karena itu capital gain. Untuk harga perumahan di daerah Cileunyi sekarang udah 400, 500. Yang dulunya kan cuma 300 gitu. Itu sampai 30% luar biasa capital gain untuk properti ini. Tapi saya hanya kita itu hanya menyimpan sekitar 5%, sehingga ROI-nya itu sekitar 30% di tahun kedua. Selanjutnya. Nah, rata-ratanya itu sekitar 12-13% si ROI ini per tahun ini. Jadi udah pasti untung gitu. Kalau misalnya si ROI itu 7% itu udah bagus untuk rumah kos, kita kasih 8% gitu. Dan sekitar 10% mau udah dapat lah gitu tiap tahun gitu Bapak. Jadi kita masuk ke contoh kamar dari si kos. Nah, untuk pintu masuk, jadi ketika udah ngebuka pintu masuk, di sebelah kiri ini ada wardrobe ya teman-teman. Ada wardrobe yang dimana ini buat pakaian, peralatan macam-macam. Coba bisa digeser. Oh iya, ada mirror ya teman-teman. Dan seberangnya nih, sebelah kanan, sebelah pintu masuk, langsung ada toilet ya, yang dimana udah dikasih shower dan juga ya toilet lah, kamar mandi sistemnya ini kamar mandi biasa buat mahasiswa. Dan ini udah disediain meja satu sama kursi. Terus ini ya kalau misalkan ada stand buat TV, kalau misalkan mahasiswa ini pengen bawa TV. Dan ya ini aksesnya paling cuma berapa? 2-3 meter lah, itu kali 4. Udah disediain kasurnya juga. Untuk kamar contoh sini. Kita akan nyobain untuk ke atasnya ya. Ini teman-teman untuk tangga ke atas yang dimana ngebelah untuk 2 gedung ya. Jadi ada sebelah kanan sama sebelah kiri. Dan semuanya ada 6 kamar gitu untuk yang ini gedung ini ya. Nanti kita bakal nyobain ke ruang yang 8 kamar, bukan ruang si gedung-gedungnya apa. So ini teman-teman nanti bagian atasnya. Oke, agak baik lagi. Di sini ada 3 kamar. Dan ini yang masih kosong ya. Ada 3 kamar juga. Ini untuk token listrik. Jadi per kamar tuh ada memiliki 6 token dan 2 token untuk di bawah. Seperti itu teman-teman. Berarti kalau 2 gedung ya berarti 12 ya. 6 kali 2 12. Luar buat halaman. Dan sekarang kita coba ke bagian balkon ya. Tuh guys, kayak gitu untuk bagian tampak muka kos yang 6 kamar. Udah ngejejar ya, berarti
untuk pembangunan ini udah tahap ketiga. Jadi udah terjadi 1, 2 tahap dan terakhir ketiga.